Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur juga kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersiapkan hatinya, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam renungan kita, agar kita bertumbuh, iman kita dibaharui dalam Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Firman Tuhan untuk hari dari kitab Yeremia pasal 50 ayat 21 sampai ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekot. Bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil seluruh bumi itu. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku memasang jerat bagimu dan memasang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Marilah mendatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya bertimbun-timbun, dan tumpaslah itu, janganlah ada tinggal sisanya. Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba saat penghukuman atas mereka. Dengar pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya. Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel. Semua orang pemanah berkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia di setimpal dengan perbuatannya. Lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri, sebab ia bertindak
kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu teruna-turunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh, dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah akibat mempermalukan Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaan untuk kita, mengapa Allah membalas Babel? Bukankah Allah juga yang menggunakan Babel untuk menghukum Israel? Tapi mengapa Allah lalu menghukum Babel lagi dan memulihkan bangsa Israel? Seolah-olah kita lihat di sini tidak ada keadilan. Allah itu pelimpan. Sebenarnya tidak, sidang Tuhan. Sebenarnya tidak. Allah tetap menggunakan bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel, umat pilihannya. Tuhan pakai mereka sekaligus untuk menyadarkan Babel bahwa Allah yang patut disembah itu adalah Allah yang hidup, ya Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Allah yang sanggup memberikan yang terbaik untuk mereka, bukan yang lain. Kita lihat di sini sedang menjawab Tuhan. Bagian ini menyampaikan bahwa Allah memakai bangsa-bangsa yang besar untuk menyerang dan menghancurkan Babel. Peristiwa ini merupakan pembalasan Allah. Ia memperlihatkan janjinya untuk mengembalikan umat Israel dan melakukan pembalasan terdahsyat atas Babel. Dalam kecongkakannya kita lihat Babel mempermalukan Allah dengan mengepung Israel, menghancurkan Yerusalem dan menghancurkan bait suci. Babel mempermalukan Allah di sini. Penghancuran itu memang adalah bentuk kegeraman Allah atas Israel. Namun Allah juga akan menghukum Babel yang telah berdosa kepada Allah, menentang Allah dan bertindak kurang ajar. Allah sang pencipta telah diperlakukan kurang enak dan dipermalukan oleh Babel. Kita lihat di sini sidang jemaat Tuhan, pembalasan Allah adalah wujud ditegakkannya keadilan dan kekudusan Allah. Ini penting. Bukan hanya Babel, Israel pun ditimpa hukuman pembuangan akibat tindakan mereka yang menghina dan mempermalukan Allah. Kita dapat melihat bahwa Allah berdaulat penuh atas bangsa-bangsa, baik Israel, Babel, maupun bangsa-bangsa lain. Allah memberikan hukuman pembalasan kepada bangsa-bangsa yang berbuat jahat dan tidak menghormatinya. Sidang Tuhan, Israel dan Babel adalah bangsa yang jaya, bangsa yang besar. Keduanya dihancurkan Allah sebagai akibat dari perbuatan mereka yang tidak menghormati Allah. Hukuman pembalasan Allah adalah buah dari tindakan yang mempermalukan kekudusan Allah. Ini menjadi peringatan bagi kita semua sebagai umat pilihan. Jika tak ingin menerima tindakan balasan Allah, marilah kita menghormati Allah dan bukan mempermalukannya. Ya, mempermalukan di sini adalah kita terkadang menyangkal kedahsyatan Allah, kemahakudusan Allah. Kita menyangkal kebaikan daripada Tuhan yang selalu memberikan kita napas hidup, ya, memberikan kita rezeki, memberikan kita pekerjaan, memberikan kita keluarga. Tetapi kita akan terkadang lupa itu. Terkadang kita mempermalukan Allah sendiri, Allah kita. Oh, itu bukan karena dia, karena saya, ya, karena saya. Seperti Babel, mereka merasa mereka itu hebat, mereka
bisa menghancurkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Kan tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menghukum bangsa Israel, menyadarkannya. Ya, ini terkadang kita juga tidak sadar. Ya, sidang jemaat Tuhan, Tuhan Allah memakai orang untuk menyadarkan kita, tapi kita tidak sadar. Ingat sidang jemaat Tuhan, pembalasan Allah berlaku karena Allah adalah kudus. Marilah kita mengoreksi diri untuk memperhatikan seluk-beluk sikap dan perilaku dalam mengikuti Tuhan, agar kita tidak mempermalukan Tuhan Allah, namun sebaliknya mempermuliakan Allah, bukan mempermalukan. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan akan selalu diberkati oleh Tuhan di setiap kehidupannya. Mari kita jangan mempermalukan diri kita jangan mempermalukan keluarga kita hormati semuanya, terlebih jangan mempermalukan Allah. Kita harus menghormati kekudusan Allah. Ingat sidang jemaat Tuhan, kekudusan Allah. Jangan kita cemari dengan sikap-sikap kita yang tidak benar, dengan mulut-mulut kita yang kotor. Tapi biarlah kita memuliakan nama Tuhan Allah dalam kehidupan kita dan keluarga kita, agar nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Mari sidang jemaat Tuhan, semangat terus, tetap bersuka cita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar tetap menghormati kekudusan Allah. Ajar kami ya terus Tuhan untuk menghormati itu. Dalam nama Tuhan suka berdoa. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita